Pertama itu ada dua. Bagi anak-anak kecil itu proses optimalisasi lebih dahulu. Bagi anak dewasa itu menggambarkan folder. Tujuannya untuk menghilangkan hafalan menjadi gambaran. Ada masa di dalam pandangan fikih itu, masa di mana anak itu dianggap mengerti. Jadi tahapan manusia lahir itu dari sobi, dari tifel, kemudian mumayyiz dan murohek. Masa di mana mumayyiz, kenapa dikatakan mumayyiz? Karena dia dianggap baru mengerti. Berarti otak di situ mulai berkembang. Kalau otak mulai berkembang, tidak kita maksimalkan, tidak isi, tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Ya, saya pikir eman dan kayak menyia-nyiakan waktu dan keadaan. Tujuan fikihnya begitu. Oh, ternyata ulama fikih itu sampai segitu mumayyiz. Oh, saya baru temukan di hobi ini perkembangan penelitiannya Pak Ein cocok. Mumayyiz itu anak yang baru ngerti. Oh, saya tangkap, oh itulah yang dinamakan masa dimana otak mulai bekerja. Lah, sangat nyambung sekali ini. Karena hukum ini akan gini, Pak. Orang mumayyiz itu sudah dianggap hukumnya bisa diterapkan. Nggak harus nunggu balik ya. Karena kalau nunggu balik itu masanya beda lagi, sebuah keharusan. Sampai ulama fikih mengatakan anak umur 7 itu orang tua wajib memberikan perintah. Kamu sholat, kamu buat baik lah. Ketika anak udah usia menginjak 10 sampai 11, orang tua tinjauan fikihnya dipukul. Maksudnya dipukul itu sesuatu yang istilahnya agar anak ini terdorong untuk mau jalani. Karena membiasakan sesuatu yang sulit itu kalau tidak di-continue ya akan hilang, Pak. Nah, ini yang penting. Jadi mulai anak mumayyiz, otaknya bisa berjalan, otaknya bisa memahami. Ini dikasih stimulan agar sholat itu wajib, berbuat baik itu wajib, cari ilmu itu wajib. Maksudnya bukan tuntutan membebani, tidak, membiasakan. Suatu hal yang sulit kalau nggak dibiasakan tidak akan bisa tercapai. Itu tujuan fikihnya seperti itu. Jadi ini saya baru tahu ini bahwa itu ada tahapan-tahapan di fikih. Dan penelitian saya itu umur 11, 12, 13, 12 yang optimal itu mempunyai optimalisasi yang sangat luar biasa otaknya itu. Nah, kami optimalisasi dengan gelombang agar warna itu cerah di otaknya, agar ke depan bisa menggambarkan bisa jelas di otaknya pada umur 11, 12. Ini dilakukan optimalisasi dulu agar nanti kemampuan otak itu memberikan warna jelas, memberikan gambar jelas. Setelah itu baru pembenahan menggunakan folder. Nah, kalau yang di dewasa itu folder dulu. Tugasnya adalah di folder itu adalah mengubah hafalan menjadi gambaran. Nah, ini mungkin apa tanggapannya dari Gus Huda saya tidak tahu. Karena konsep saya adalah ilmu yang dewasa ini harus menghilangkan dulu hafalan. Latihan hafalan harus dihilangkan, harus berubah menjadi gambaran. Mungkin apa saya juga tidak tahu nih apa maknanya. Ya. Diistilahkan dengan orang itu bisa karena biasa. Di dalam kultur Jawa itu tidak terlepas dari itu. Karena didikan orang tua kita dari dulu, ibarat orang Cina itu didikan pertamanya ya pelajaran silat lah. Didikan orang Jawa itu ya ngaji itulah. Ngaji itu biasanya kan mesti dihafalkan. Ya karena
memang dari orang tua sejarahnya begitu, karena belum tahu istilahnya metode yang lain belum diketahui. Nah, penulisan biasanya TPQ hari ini tidak hanya sekedar ngapalkan, ditambah menulis. Ya, karena dengan nulis itu dia akan berusaha untuk mengerti, oh gini dah tulisan itu. Tidak hanya dihafalkan. Kan banyak, biasanya anak usia 5 tahun sampai usia 7 tahun. Ini masih dituntut untuk ngapalkan. Ya karena tadi, bisa karena biasa. Karena biasa ngapalkan, ya biasanya itu. Suruh untuk menulis ya tidak bisa. Kemudian di umur 7 ke atas dipelajari nulis alif, ba, ta, sa. Ini hanya proses kebiasaan saja. Nah, kalau Pak Jaya punya ini ya mungkin, tapi tidak gini, standarnya harus ya. Pelajaran yang dibawa Pak Jaya ini standarnya harus bisa, Pak. Tidak boleh melupakan yang dulu, Pak. Harus ada dia belajar nulis, harus ada dia belajar baca. Kalau tidak gitu rusak nanti. Tetap istilahnya alam pikiran ini harus dibawa. Jangan sampai digambarkan tok seperti ini. Nah, kalau orang dewasa kan karena dia sudah mengalami fase-fase itu semua, ada sesuatu yang baru. Ini mungkin bisa, yang baru ini bisa mewarnai yang sudah ada. Saya itu begini Gus, yang dewasa itu kan menggambarkan ya. Ini contoh, ini adalah kacamata. Kalau kacamata dulu dinamai roti, mungkin sampai sekarang ini namanya roti. Nah itu tujuan kami untuk yang dewasa itu. Sehingga betul-betul diwujudkan dalam gambar. Nah ini yang saya maksud bahwa mengubah hafalan menjadi gambaran. Nah yang dimaksud hafalan itu adalah kacamata itu hanya tulisannya yang dihafalkan. Nah dengan metode ini itu wujudnya harus terwujud, namanya harus terwujud. Sebenarnya hanya itu aja sih, sehingga anak akan mengerti bentuknya dan namanya, nama benda, kata benda. Iya benar. Jadi kesalahan bukan dianggap kesalahannya, keliru ya. Kalau salah itu tidak bisa dibenarkan belas, kalau keliru kan bisa. Jadi kita bahasanya pakai bahasa keliru lah. Jadi kalau berangkatnya dari orang dewasa, sedangkan dia standar bacaan, standar tulisan kok belum punya, terus mau diapakan, apa dipaksakan untuk itu. Tapi kan nanti hasilnya nggak bisa maksimal dan mungkin bisa lebih jelek daripada dari apa yang kita angankan. Yes, tetap aja. Makanya sedini mungkin anak itu kalau mau ini bisa nggak bisa harus itu, Pak. Dia kan melihat dulu, sudah pernah. Tapi namanya melihat hanya sekilas tanpa dia gambarkan cepat hilang. Tetap melihat, wong orang baca. Lah orang tidak pernah baca masa mau kita kasih ini kan lucu. Baca aja enggak, apalagi gambarkan. Apa kita harus langsung menggambarkan apa yang belum kita baca? Apa mungkin? Nah itu saja dari saya. Ya memang harus ada bacaan dulu, kemudian baru digambarkan. Entah bacanya baca keadaan atau baca buku atau baca apa, harus dibaca. Makanya Iqra itu penting, Iqra bismi rabbikal ladzi, itu penting. Itu dasar pertama kali Al-Qur'an turun, Iqra. Maksudnya apa? Dibaca dulu. Nah, baru digambarkan. Tidak ada gambar dulu baru baca. Ya, dari situ saya simpulkan tetap dari sedini mungkin kita wanti-wanti kalau memang ini mau diterapkan, kita harus selektif anak yang minimal bacanya bagus, makhrajnya cocok dengan kaidah yang sudah ada, agar supaya tidak menjadi kekeliruan yang
bertambah. Wong sudah ndak bisa, ditambah lagi dikasih kayak hobi ini, ditambahi lagi, tetap kelirunya Pak. Dari awalnya sudah keliru. Jangan meneruskan kekeliruan sampai akhir perjalanan. Selamanya kita akan keliru.